saya Maudie Nurintan. Saya dari IKIP Siliwangi sedang menjalankan program KKN. Ingin mewawancarai Ibu mengenai proses pembelajaran selama masa pandemi. Oh ya. Baik, dimulai saja. Ibu, namanya dengan Ibu? Namanya Ibu Sari, tinggalnya di daerah Balpor, Babakan Permai, Kecamatan Paralarang. Ya, baik. Langsung saja. Selama proses belajar dari rumah, apakah orang tua mendampingi anak untuk belajar? Oh iya, harus didampingi, soalnya kalau seandainya kita sebagai orang tua tidak mendampingi anak, takutnya anak kesulitan gitu. Jadi ya sebagai orang tua kita harus mendampingi anak. Iya. Apa aja sih kendala orang tua dalam pembelajaran daring? Kalau kendala sih banyak. Kadang yang pertama mungkin bisa dari kita kuota belajarnya, atau mungkin dari kadang sinyalnya sedang gangguan. Kadang kalau HP-nya cuma satu, kadang suka rebutan sama yang lain gitu kan. Jadi itu tuh beberapa kendala yang kadang bikin ibunya pusing juga sih sebenarnya gitu. Kemudian bagaimana peran orang tua dalam mendukung kegiatan belajar di rumah? Kalau peran sebagai orang tua mendampingi anak, soalnya kadang anak itu kalau belajar secara daring mungkin ada yang nggak ngerti gitu ya. Jadi kita sebagai orang tua ikut membaca apa yang guru sampaikan materinya. Kalau misalnya kita bisa, kita menerangkan kembali kepada anak gitu. Soalnya anak itu kadang lebih cepat diterangi daripada membaca gitu. Jadi ditanya sama ibunya. Iya, emang harus kayak gitu. Soalnya anak gampang agak susah pahamnya ya, gitu. Kemudian apa saja yang Ibu lakukan dalam memantau kegiatan belajar selama masa pandemi? Yang dilakukan kita harus diam di dekat anak gitu. Kita memperhatikan anak, ikut serta dalam kalau misalnya dia bagian nulisnya, kita bagian mendiktenya gitu, supaya dia lebih cepat juga ya kayak gitu. Baik, Ibu, untuk proses pembelajaran daring sendiri, biasanya yang digunakan sekolah untuk anak itu aplikasinya apa ya, Bu? Aplikasinya ada dua. Yang pertama paling WA dulu, itu buat informasi kalau ada tugas kayak gimana nya, langsung sama gurunya dialihkan ke Telegram. Oh gitu ya. Iya. Tidak ada aplikasi seperti Zoom, Mungkin itu mah kayak ada bagian-bagian tertentu pelajaran apa baru pada pakai yang Zoom sama Google Meet kayak gitu. Oh iya. Nah, untuk aplikasi Telegramnya sendiri biasanya menggunakan grup yang mana, Ibu ya? Biasanya grupnya yang ini, iya. kelas 6A. Iya. Boleh saya bantu? Oh, boleh. Nah, ini untuk grupnya. Nah, kebetulan ini untuk absennya sendiri, daftar hadir siswa. Ini sudah otomatis menggunakan voting. Jadi kalau misalkan adiknya, misalkan Dewi Dad itu hadir, bisa diklik langsung hadir atau izin, atau sakit. Di sini sudah ada keterangannya, jadi tinggal langsung diklik saja gitu untuk absennya sendiri. Kemudian untuk misalkan nih ingin melihat materi-materi yang sudah terdaftar di Telegramnya, bisa diklik ininya, profilnya, kemudian dilihat di sini ada beberapa judul. Sini ada media ini biasanya menyimpan beberapa gambar, seperti gambar-gambar yang dikirim siswa atau dikirim guru. Misalkan ingin dilihat atau di save ulang, bisa dilihat di media. Kemudian berkas, di sini di berkas itu ada nilai-nilai biasanya yang disimpan oleh guru. Jadi bisa diakses oleh kita melalui berkas. Gitu. Ini untuk nilai. Kemudian tautan ini biasanya mengakses link yang kuis gitu ya, seperti ini akan banyak link. Iya, itu banyak kuisnya dari sini. Iya, nah dari sini nanti Ibu lihatnya ya dari tautan. Kalau musik ini biasanya rekaman guru atau yang didownload sama guru gitu untuk diputarkan ke siswa gitu. Yang musik. Kalau suara, ya itu juga sama seperti rekaman-rekaman guru. Ini banyak ya Ibu. Iya, jadi itu mungkin dari kan hasilnya di Telegram, jadi rekaman-rekaman murid juga pada ada. Iya, bisa rekaman muridnya juga, misalkan hadir bisa gitu ya, direkam suara. Iya. Gitu. Untuk, nah ini kan ada 3 ya Ibu. Oh iya. Kalau yang ini mungkin untuk mengetik biasa seperti ini. Mas. Nah ini kayak gini, tadi ada 3 kan. Oh, iya. Kalau yang ini Ibu misalkan mau ngupload tugas
bisa klik yang gambarnya ini ya Ibu ya. Nih, ini untuk ngupload tugas, berkas, bisa musik atau lokasi. Ada namanya Adi siapa sebelumnya? Widat Nurul Hadiat. Oh ya, adanya sekolah di mana? Di Betlehem. Oh iya. Ada untuk yang nggak ngertinya yang mana ya? Ini nih, yang di sini soal nomor 2. Kenapa? Salah gitu ya? Iya, ada. Nah ini kan gini, ini dilihat dulu ya soalnya. Nah, ini soalnya yang terakhir. Nah, adik mulai loncat ke sebelah kanan 4 loncatan. 4 loncatan ya, di sini ditulis aja dulu 4 loncatan. Kemudian untuk ibu sama untuk adiknya makasih ya udah mau diwawancarain. Sama-sama. Iya sih juga. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ibu, nama saya Maudy Nur Intan. Saya dari IKIP Siliwangi sedang mengadakan program KKN untuk mewawancarai ibu. Iya. Boleh ibu, dengan ibu siapa? Dengan Ibu Lisili Hendartiwi, berada di Kompleks Citra Kadalang Indah. Iya. Langsung saja pertanyaannya. Iya. Selama proses belajar dari rumah, apakah orang tua mendampingi anak belajar? Iya, kadang-kadang mendampingi, kadang-kadang tidak. Karena saya terkadang pergi keluar untuk mengajar juga, ada kerjaan gitu. Oh iya. Jadi kadang mendampingi, kadang juga enggak ya Bu Iya, ya? seperti itu. Kemudian apa kendala orang tua dalam pembelajaran daring? Sangat-sangat kurang menyenangkan gitu ya untuk diadakannya belajar daring di rumah. Satu, untuk si anak juga merasa kejenuhan, Iya. dan juga untuk orang tuanya itu sama saja seperti itu. Oh. Ya jadi jenuh ya Bu ya, Jenuh kebanyakan itu. dengan seperti itu. Kemudian bagaimana peran orang tua dalam mendukung kegiatan belajar di rumah? Mungkin salah satunya itu harus ada banyak dipersediakan dengan yang namanya kuota. Iya. Itu harus selalu sedia yang namanya kuota di situ. Yang keduanya mungkin harus mendampingi bagaimana ketika anak lagi belajar itu paling tidak sepenuhnya saya harus mendampingi seperti itu. Iya, jadi kuota ya apa dari sekolahnya dapat subsidi kuota Bu? Itu pertama awal COVID ada 1 kali, tapi untuk sekarang tidak ada. Oh, jadi Iya. awal-awal saja ya? Iya, awal-awal saja. Iya. Jadi kendalanya itu kuota ya Ibu ya berarti? Iya, itu kendalanya kuota. Sangat-sangat. Kemudian apa saja ya yang Ibu lakukan untuk memantau anak belajar? Yang saya lakukan selalu mengingatkan ke anak jika ada pelajaran ataupun ketika ada ujian yang belum bisa diselesaikan, dan itu segera cepat diselesaikan. Biasanya Ibu untuk aplikasi yang digunakan anak ketika belajar itu biasanya pakai aplikasi apa ya Bu dari Itu sekolah? Google Meet, Google Meet, satu Google Meet, Google Google Classroom, Classroom, nah ya. itu satu, 2 itu yang sering dipergunakan. Zoom juga Ibu suka Ya, Zoom pakai kadang-kadang Zoom, ya? ya, kemarin pas pertemuan awal itu pakai Pakai. Zoom. Ya, untuk aplikasi Google Classroom-nya Ibu sudah memahami? Belum. Boleh saya bantu untuk diajarkan ke Ibunya? Boleh, Supaya insya sedikit-sedikit Allah. mengerti ya Bu ya? Iya, insya Allah. Ya. Ibu, ini nama aplikasinya Google Classroom ya. Nah, ini tuh banyak jadi misalkan nih mau yang 12 IPS 1 sejarah. Nah, ini untuk pengumpulan tugas sejarah biasanya kita bisa submit di Google Classroom yang diberikan guru. Misalkan mata pelajarannya itu sejarah, nanti submitnya di sini. Nah, contohnya seperti ini, tugas baru diupload tadi sama gurunya jam 11. Nah, ini tugas anaknya Ibu, ini tuh. Nah, ini tugasnya, ini soal-soalnya nih 1 sampai 5. Nah, kemudian nanti caranya itu mengirim tugasnya dari sini.
tambahkan saja tugas. Oh, tambahkan Nah, tugas. ya seperti itu. Nanti diupload dari file atau dari link atau dari drive. Itu bisa dipilih filenya dari sini seperti itu. Kemudian di sini ada tenggat. Tenggat itu apa? Tenggat itu batas waktu pengiriman tugas. Di sini ada tenggatnya kam. Kam itu Kamis berarti. Iya. Nah, berarti tugas anak ibu ini sampai hari Kamis. Batas waktu pengirimannya Batas waktunya. gitu. Jadi nanti ibu bisa diingatkan kembali ke anaknya. Seperti itu ya, Bu. Iya. Apa kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, Bu? Sudah, mungkin itu cukup. Iya. Saya sudah bersama anaknya Ibu Eis dengan adik Mutiara Nurhesa. Adik sekolahnya di mana, Dek? Di Seman 2 Padalarang, Kelas? 12 IPS 1. Ya, sebentar lagi lulus ya berarti. Iya. Oh iya, sebelum itu apa sih Dek kesulitan belajar selama daring ini? Kurang mengerti apa yang dijelaskan sama guru gitu kan. Ya. Terus bosen juga gitu, mager gitu ngerjainnya. Oh, biasanya jadi lebih seru sekolah mungkin ya? Iya. Lebih ngerti ya? Iya. Ya, langsung aja saya bantuin ya Dek untuk tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maudy Nur Intan. Saya dari IKIP Siliwangi. Di sini saya kampus saya sedang mengadakan program KKN dan ingin mewawancara Ibu mengenai bagaimana kegiatan pembelajaran selama COVID-19. Boleh Ibu diperkenalkan namanya? Nama saya Ibu Darmi, tempat tinggal saya di Perum Citra Padalarang Indah, RT 1 RW 20. Ya, Ibu langsung aja ya ke pertanyaannya. Selama proses belajar dari daring maupun luring, apakah orang tua mendampingi anak belajar? Ya, sama itu aja selama saya bisa didampingi. Iya. Jadi ikut serta Iya, ya, Bu ya? iya. Kemudian apa kendala orang tua dalam pembelajaran selama COVID-19 ini? Kendalanya ya paling malah tambah ini tambah kerjaan di rumah juga, terus itu tambah pengeluaran kuota juga sama gitu ya. Intinya mah kalau belajar di rumah itu lebih ribet kata Iya. saya mah gitu. Mungkin itu aja Bu yang ditanyakan. Ibu mohon maaf sebelumnya, maaf mengganggu ya Bu ya. Terima kasih untuk partisipasinya. Ya, itu aja. Iya. Assalamualaikum.